Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Rahmat bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Pak Sudirman, Pak Sudirman hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya benar, Pak. Baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh Pak? Boleh, Pak, silakan. Nah, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati. Ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari si coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik. Sebelum dilakukan proses observasi ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya coba kembangkan, Pak, yaitu tentang kehadiran penuh gitu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah saya, ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching itu ya Pak? Iya, Pak, benar. Yang terdiri dari kehadiran penuh, present, Iya. kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Dari kompetensi itu saya ingin lebih mengembangkan yakni mendengarkan aktif, kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coachee, Pak. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan, Benar, Pak, benar. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya seperti apa, Pak? Dari coaching kemudian saya ingin melihat indikator ketercapaiannya itu bisa mengukur bahwa coachee itu bisa mendapatkan solusi dari langkah-langkah penyelesaian yang dimiliki oleh coachee itu, gitu, Pak. Baik, jadi sesuai yang saya dengarkan tadi, indikator pencapaiannya yaitu pada saat coachee sudah menemukan Iya, sendiri betul. solusi atas permasalahannya. Iya, betul, Ya. Pak, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berdiskusi lagi ya, Pak. Oh iya benar, Pak. Terima kasih. Ya, silahkan Bapak melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak atas panduan dan nasihatnya. Insya Allah coaching ini bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Iman hari ini? Waalaikumsalam Pak Dir, alhamdulillah baik. Ya, saya dapat informasi Pak dari teman-teman guru di sekolah. Katanya ada yang Bapak ingin sampaikan ke saya, gitu, di hari ini. Benar Pak, kebetulan saya mengeluhkan tentang itu proses pembelajaran di sekolah, yang mana proses pembelajaran itu dia masih bersifat konvensional. Itu banyak guru-guru masih menggunakan metode lama, Iya. yang menurut saya hal ini sudah tidak bersesuaian lagi dengan saat ini. Karena pada kondisi atau zaman saat ini kebanyakan sudah banyak menggunakan proses atau model pembelajaran yang menggunakan IT. Gitu Pak. Oh begitu. Jadi kita santai saja Pak Iman ya. Jadi Pak Iman hari ini menginginkan itu ada penyampaian materi lebih variatif begitu Pak Iman ya. Ya benar Pak. Kemudian guru-guru itu lebih menguasai dan lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Kalau saya ingin bertanya, kira-kira dari diskusi kita hari ini, 15 menit ke depan ini, apa sebenarnya Pak Iman harapkan? Dari diskusi ini saya berharap bahwa mendapatkan itu bagaimana atau cara merubah proses pembelajaran atau
teman-teman guru di sekolah saya. Oh, jadi Pak Eman ingin melakukan perubahan dalam Ya. penyampaian materi begitu. Sebenarnya yang Pak Eman ingin harapkan itu perubahan apa begitu di kelas? Eh, Misalnya perubahan dalam hal metode mengajar, dalam Mhm. hal model pembelajaran, saya harapkan itu lebih ke yang inovatif, eh, atau yang biasa menggunakan aplikasi seperti Quizzes, dan paling tidak rekan-rekan guru saya itu bisa menggunakan PowerPoint seperti itu. Oh, jadi intinya Pak Eman ini dalam penyampaian materi itu teman-teman guru itu lebih variatif gitu. Kalau saya boleh tahu kondisi ideal yang Pak Eman harapkan di kategori sekarang ini kira-kira level berapa di teman-teman guru di sekolah itu? Kalau menurut saya mungkin masih level 5, Pak. Baik, masih di level 5 ya? Ya. Kalau nanti ada perubahan, Pak Eman sudah menyampaikan perubahan. Kira-kira level berapa sih yang Pak Eman ingin harapkan? Kalau melihat banyak rekan-rekan guru senior yang ada di sekolah, saya inginkan ke level 7, Pak. Level 7, Ya. baik. Nah, untuk mencapai level 7 ini, kira-kira apa yang Pak Eman mau lakukan terhadap rekan-rekan guru di sekolah? Kalau melihat kondisi mungkin hal yang saya lakukan yaitu pertama yaitu kegiatan mentoring, Baik, kemudian yang kedua yakni pendampingan secara individu. baik. Oh, jadi rencana Pak Eman sebenarnya sudah bagus. Ya. Rencana melaksanakan kegiatan mentoring atau pendamping individu. Ada tidak strategi atau bentuk lain yang ingin Pak Eman lakukan di sekolah? Ada, Pak. Saya juga berencana untuk di samping kedua metode Mhm. ini, saya ingin konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait itu bagaimana kita membuat workshop atau pelatihan untuk rekan-rekan guru. Baik, keren itu Pak. Kegiatan selain kegiatan mentoring, pendampingan individu, kemudian Pak Ya. Eman melakukan kegiatan workshop, dan itu luar biasa Pak jika nanti itu bisa dilakukan. Dari kedua cara ini, mana yang Pak Eman paling nyaman yang bisa melakukan di sekolahnya Pak Eman? Kalau kondisi saat ini karena banyak rekan-rekan guru saya yang sudah senior dari kedua atau beberapa metode ini, saya memilih yaitu eh, mentoring. Karena Baik, mentoring ini pas untuk antara guru-guru senior dengan, jadi karena juga kalau kita gunakan metode workshop atau pelatihan, banyak guru-guru senior yang kurang mampu dalam IT gitu, Pak. baik. Kira-kira kapan Pak Eman melaksanakan kegiatan mentoring tersebut? Saya rencanakan mungkin minggu depan. Baik, jadi mulai minggu depan ini sudah mulai dilaksanakan. Iya, Pak. Nah, untuk membantu kegiatannya Pak Eman, kira-kira Pak Eman meminta bantuan ke siapa? Eh, itu juga yang masih saya pikirkan, dan kalau boleh saya ingin mintakan teman atau bantuan teman sejawat. Dalam ini mungkin Pak Agus yang kebetulan beliau juga salah satu guru yang bisa atau menguasai IT. Oh, jadi Bapak ingin melaksanakan kegiatan ini dengan berkolaborasi dengan Ya, teman-teman sejawat ya, di sekolah. Oh, baik Pak. Eh, baik Pak Iman, kita sudah kurang lebih 15 menit kita berdiskusi ya, pembicaraan ini. Dan saya juga berharap nanti kegiatan yang Pak Iman lakukan ini dalam bentuk mentoring Pak Iman ya, ya, bisa berjalan dengan baik dan berhasil begitu. Dan insya Allah kegiatan ini bisa bermanfaat. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, apa sih yang bisa didapatkan oleh Pak Iman? Dari hasil pembicaraan ini minimal saya mendapatkan gambaran yaitu bagaimana cara memberikan atau membantu teman-teman untuk dalam hal proses mengajar, bagaimana metode ataupun strategi yaitu dengan menggunakan mentoring, sehingganya pada pelaksanaan pembelajaran itu lebih inovatif dan lebih teman-teman guru itu bisa menggunakan IT dalam pembelajaran. Baik Pak Iman. Ya, baik Pak Iman, terima kasih. Mudah-mudahan rencana Pak Iman untuk sekolah Pak Iman dan jangan tetap berhasil, Ya, berhasil dan jangan putus asa. Selalu semangat untuk ya, rekan-rekan guru di sekolah dan kita bisa mengagendakan nanti pertemuan selanjutnya di waktu yang lain.
bisa kita diskusikan untuk bagaimana hasilnya yang Pak Iman lakukan di sekolah. Iya, baik Pak. Baik Iman, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sudirman, tadi Ya. Pak Sudirman sudah melaksanakan proses coaching ya. Bagaimana hasil coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Rahmat, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah Bapak melakukan coaching bersama coach tadi, saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan Pak ya, terkait proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari coaching yang sudah dilakukan Pak, dan saya sudah berusaha melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu saya melakukannya dengan menanyakan tujuan, yang kedua saya menanyakan tentang identifikasi masalahnya, kemudian saya berusaha untuk menanyakan rencana aksinya, dan bagaimana tanggung jawab coach. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk bagaimana menemukan solusi yang disampaikan oleh coach Pak. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Sudirman tadi sudah menjelaskan proses coaching ya, sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengarahkan coach tentang rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coach, ya, sehingga dia bisa menjalankan aksi atau rencana aksi dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan dengan coach. Bapak sudah fokus kepada coach sebagai bentuk present, ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching hari ini, dan bisa lebih sukses lagi ke depannya. Berikutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami alur Tirta Pak lagi dengan lebih baik, lebih keren begitu. Dan saya juga ingin mengasah kemampuan saya bagaimana keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot untuk bisa menggali potensi yang lebih dari coach Pak. Baik, terima kasih Pak untuk percakapan pada proses coaching kali ini. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Eman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Eman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak. Oh, Pak Rahmat nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Pak. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, itu ya Pak? Ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh, present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Ya. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya seperti apa, Pak? Jadi indikator ketercapaiannya itu coach bisa mendapatkan solusi dan langkah-langkah penyelesaian dari masalahnya. Baik, jadi indikator pencapaiannya yaitu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya. Iya Pak. Baik Pak,
Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berdiskusi lagi ya Pak. Iya, Pak. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Bagaimana kabar, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak Rahmat. Katanya ada yang ingin disampaikan, Pak. Iya Pak, saya ini mengeluhkan tentang yang ada di sekolah Pak, yaitu proses pembelajaran yang ada di sekolah itu, saya lihat teman-teman guru sejawat saya di sekolah, itu masih mengajarnya Pak, masih konvensional. Kemudian pengajarannya itu masih menggunakan model lama Pak. Akibatnya siswa itu kalau saya perhatikan, motivasi belajarnya itu Pak rendah. Hal ini sudah saya sering sampaikan, eee, sudah tidak sesuai dengan zamannya saat ini. Karena saat ini pembelajaran itu sudah menggunakan IT Pak, gitu. Oh, iya begitu. Jadi Bapak ingin penyampaian materi lebih bervariatif. Nah, dengan pembicaraan kita yang 15 menit ke depan, apa yang Bapak harapkan? Saya Pak mengharapkan di sekolah saya itu, bisa mengetahui caranya bagaimana, ada perubahan dalam penyampaian materi Pak, seperti itu Pak. Baik, Pak. Eh, jadi ada perubahan dalam penyampaian materi. Iya, Perubahan apa yang diharapkan? yang saya harapkan itu Pak perubahannya itu bisa dalam bentuk metode belajarnya, kemudian media pembelajarannya itu lebih variatif. Misalnya guru-guru itu dalam metode-metode pembelajarannya sekarang itu bisa menggunakan misalnya aplikasi. Kan sekarang sudah ada aplikasi Quizzes atau minimal guru-guru itu Pak bisa menguasai PowerPoint. Jadi kerasnya itu lebih menarik Pak begitu. Ya, perubahan dalam metode media pembelajaran yang lebih variatif tadi. Jadi intinya penyampaian materi yang lebih bervariatif artinya kondisi ideal yang diharapkan kalau dikategorikan per level, kira-kira level yang ada di sekolah Bapak masuk level berapa? Kalau di sekolah saya itu Pak, kalau saya amati karena guru-gurunya juga ada yang sudah paham IT dan juga belum, itu saya melihatnya mungkin kita masih di level 5 Pak, level 5. Baik, masih di level 5 ya. Kalau kalau menginginkan perubahan, level berapa yang ingin Bapak harapkan ada peningkatannya? Kalau saya mau realistis Pak ya, kalau saya mau jujur karena di sekolah itu banyak guru senior, ada guru-guru juga yang belum menguasai IT, level 7 itu Pak sudah sangat baik Pak menurut saya. Baik, untuk mencapai level 7 tersebut, apa yang Bapak lakukan terhadap rekan-rekan guru di sekolah? Nah itu Pak yang sampai dengan saat ini saya masih galau Pak, begitu. Saya ini harus mau buat apa? Tapi dalam benak saya itu saya berpikir mungkin Pak, eee, membuat mentoring atau pendampingan individu itu cocok mungkin Pak ya? Baik, jadi Bapak merencanakan mentoring ya, atau pendampingan individu. Eh, Apakah ada strategi lain yang dilakukan, Pak? Eee, ada Pak di rencana saya itu saya mau buat workshop atau IHT atau pelatihan, tapi saya masih mau perlu konsultasi, diskusi dengan kepala sekolah Pak, begitu. Oh, baik. Jadi Bapak merencanakan dua kegiatan, yaitu mentoring, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah Mhm, untuk membuat workshop atau iya IHT ya, begitu. pelatihan. Dari kedua cara ini, mana yang paling nyaman dilakukan oleh guru-guru di sekolah? Kalau lihat kondisi di sekolah Pak, kayaknya mentoring atau pendampingan diri itu Pak lebih cocok, lebih nyaman buat mereka. Daripada, guru-guru mengikuti kegiatan workshop begitu, pelatihan. Berikut juga kan Pak, sekolah kita sekolah kecil Pak, jadi kendalanya Pak di biaya lagi, Pak. Benar-benar. Jadi Bapak lebih memilih metode mentoring. Iya, Baik, kira-kira kapan mulai dilaksanakan? saya berencana Pak, minggu depan itu saya sudah lakukan tahapannya Pak, minggu depan insyaallah. Baik, jadi mulai minggu depan mulai dilaksanakan. Iya. Nah, untuk membantu kegiatan Bapak, siapa yang ingin dimintakan bantuan
untuk membantu kegiatan itu? Saya sudah diskusi dengan Pak Agus, Pak. Jadi Pak Agus itu salah satu guru yang rajin di sekolah itu, dan beliau salah satu guru di sekolah yang menguasai IT juga, Pak, di dalam hal pembelajaran. Jadi Bapak berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu Bapak dalam melaksanakan mentoring. Iya, Pak, ya. Jadi saya akan berkomunikasi dengan mereka, dengan teman-teman sejawat untuk bisa melaksanakan kegiatan mentoring ini, Pak. Baik, Pak. Eh, Tidak terasa kita sudah di akhir pembicaraan Ya, Pak. dan saya akan menantikan hasil dari kegiatan yang Bapak laksanakan. Apakah berhasil atau belum? Dan insya Allah akan berhasil dengan baik. Nah, dari pembicaraan ini, apa yang Bapak dapatkan? Dari hasil pembicaraan ini, Pak, saya bisa mendapatkan gambaran, artinya penguatan buat saya, bagaimana saya bisa membantu teman-teman untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran itu lebih variatif, Pak, begitu. Dengan metode mentoring ini mudah-mudahan teman-teman terbantukan dalam membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk murid-murid di sekolah, Pak. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di hari-hari berikutnya Baik, Pak. untuk membicarakan tentang hasil aksi yang sudah dilakukan. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat. Tadi Pak Rahmat sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana hasil coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak, berjalan dengan lancar. Ya, nah, setelah Bapak melakukan coaching bersama coach tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait proses coaching tadi. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada proses coaching tadi, saya melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coaching untuk menemukan solusi permasalahannya. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan apa yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Rahmat tadi sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan coach tentang rencana aksi yang akan dilakukan, dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coach. Saya juga sudah mendengarkan percakapan dengan coach. Bapak sudah fokus kepada coach sebagai bentuk present, mendengarkan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching hari ini, dan bisa lebih sukses lagi ke depannya. Berikutnya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi alur tirta supaya lebih mantap lagi, Pak. Saya juga ingin mengasah keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi pada coaching. Terima kasih Pak untuk percakapan pada proses coaching kali ini. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dir. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Iman? Alhamdulillah sehat. Pak Dir, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Oh ya, Pak Iman hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya, Pak. Baik, jadi sebelum proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh, Pak ya? Boleh, boleh. Baik, Pak Iman, nanti pada saat coaching, antara coach dan coach itu, saya akan amati, Pak. Dan saya juga akan menilai, saya sudah menyediakan rubrik penilaian khusus untuk pelaksanaan coaching. Nanti seperti apakah coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan.
Berikut jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya. Nah, di antaranya adalah ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Berikutnya sebelum dilakukan proses observasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi Pak ya, gitu, kepada Bapak. Pertama itu kompetensi apa yang ingin Pak Eman ajukan dalam proses coaching hari ini? Eh, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Eman ini ingin mengembangkan 3 kompetensi dari coaching ini Pak ya. Jadi yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Ya. berbobot. Di antara ketiga kompetensi ini, yang lebih spesifik yang Pak Eman ingin kembangkan apa? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Berarti ada 2 ya Pak Eman ya? Ya. Jadi Pak Eman ini lebih spesifik ke mendengarkan aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Ya. berbobot. Dari kedua itu, indikator apa yang bisa mengukur bahwa itu tercapai? Jadi indikator ketercapaiannya yaitu coach mendapatkan solusi dari masalah atau langkah-langkah penyelesaian dari masalahnya. Baik, jadi indikator pencapaiannya itu saat coach sudah Ya. menemukan sendiri solusinya begitu Pak Iman ya? Ya. Oke. Baik, Pak Iman, terima kasih atas jawaban-jawaban nanti. Jadi silakan Pak Iman melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, kita bertemu lagi dan berdiskusi dengan Pak Iman hasil dari coaching tersebut. Iya, Pak. Oke. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Katanya ada yang ingin disampaikan, Pak. Iya, Pak. Saya hanya mengeluhkan tentang proses pembelajaran yang ada di sekolah yang masih konvensional, Pak. Pembelajarannya atau pengajarannya masih menggunakan model lama. Akibatnya siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini sudah tidak sesuai dengan zaman yang saat ini sudah zaman teknologi. Oh, begitu, Pak. Jadi, Bapak ini ingin menyampaikan materi lebih bervariatif. Nah, dari 15 menit ke depan ini, apa yang kira-kira Bapak ingin harapkan? Eh, yang saya harapkan adalah mengetahui cara bagaimana ada perubahan dalam penyampaian materi. Baik, Pak. Jadi intinya ada perubahan dalam penyampaian materi yang mungkin Bapak ingin harapkan. Iya, Pak. Perubahan dalam metode, media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan metode-metode yang lebih atau yang lagi marak sekarang, atau yang lagi tren sekarang, atau aplikasi-aplikasi seperti mungkin Quizzes, ya, media pembelajaran menggunakan Ya. Canva, ClassPoint, dan sebagainya. Jadi intinya penyampaian materi yang lebih bervariatif. Jadi kalau melihat kondisi saat ini untuk sekolah Bapak, kalau dikategorikan per level, kira-kira kondisi sekolah Bapak masuk di level berapa saat ini? Jujur, Pak, kalau saya lihat masih berada di level 5, Pak. Baik, dia masih di level 5 ya? Ya, Kalau Bapak menginginkan perubahan, jadi harapannya mungkin bisa naik ke level berapa? kalau melihat kondisi yang ada saat ini, disesuaikan juga dengan kondisi sekolah, kemudian kompetensi dari guru, eh, saya kira saya berkeinginan Ya. untuk naik ke level 7 seperti itu. Nah, untuk mencapai level tersebut, kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan untuk teman-teman di sekolah? Itu yang masih saya pikirkan, Pak.
apa membuat mentoring atau pendampingan secara individu ke masing-masing guru. Jadi Bapak ingin merencanakan mentoring atau pendampingan individu ya? Jadi kira-kira selain itu apa ada strategi lain atau cara atau langkah-langkah lain yang ingin ditempuh? Iya Pak, rencananya juga saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Baik, jadi Bapak merencanakan 2 kegiatan yaitu mentoring dan konsultasi dengan Bapak kepala sekolah Benar. untuk membuat workshop atau pelatihan. Nah, dari kedua strategi ini mana yang mungkin nyaman atau mudah Bapak lakukan? Kalau kondisi saat ini, metode mentoring yang paling pas dilakukan, mengingat banyak guru-guru senior yang tidak bisa mengikuti kalau workshop. Juga karena sekolah kita sekolah kecil, jadi ada Ya, kendala di biaya, Pak. jadi Bapak lebih memilih metode mentoring. Eh, Kira-kira kapan Bapak mulai laksanakan kegiatan? Saya merencanakannya mulai minggu depan. Jadi mulai minggu depan mulai dilaksanakan. Nah, untuk membantu kegiatan Bapak, siapa yang ingin dimintakan bantuan untuk membantu kegiatan Bapak? Rencananya saya meminta bantuan dari Pak Agus, karena beliau salah satu guru di sekolah saya yang sudah menguasai tentang teknologi pembelajaran. Jadi Bapak berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu Bapak dalam pelaksanaan mentoring tersebut. Iya Pak, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan mentoring itu. Baik, Pak, tak terasa kita sudah di akhir pembicaraan dan saya akan menantikan hasil dari kegiatan yang Bapak laksanakan, apakah berhasil atau belum. Dan insya Allah akan berhasil dengan baik. Amin, amin Nah, Pak. dari pembicaraan ini apa yang Bapak dapatkan? Eh, dari hasil pembicaraan ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu teman-teman untuk melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran yang lebih bervariatif dengan metode mentoring. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak untuk di hari berikutnya membicarakan tentang hasil aksi yang sudah dilakukan. Iya Pak, insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iman, tadi Pak Iman sudah melaksanakan proses coaching. Jadi saya mau diskusi lagi dengan Pak Iman. Bagaimana hasil coachingnya Pak Iman? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Baik, setelah melakukan coaching bersama coach tadi, saya ingin konfirmasi lagi nih Pak Iman ya, mau bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Iman terkait coaching, proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang Pak Iman sudah dapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi disampaikan sebelum? Pada proses coaching tadi saya melakukannya dengan alur tirta, Baik, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, iya. menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Jadi Pak Iman ini sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta begitu Pak ya? Jadi sesuai dengan yang saya amati, saya juga ada beberapa catatan Pak Iman tadi, dan Pak Iman tadi sudah melakukan proses sesuai dengan alurnya, dengan menanyakan tujuan, tadi ya, sudah mengidentifikasi masalah. Kemudian tadi Pak Iman saya lihat sudah mengarahkan coach tentang rencana aksi yang mau dilakukan. Kemudian tadi Pak Iman juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan menemukan rasa tanggung jawab dari coach gitu. Saya juga mendengar percakapan dengan coach Pak Iman tadi sudah fokus pada coach, sudah hadir penuh begitu, dan mendengarkan aktif dan sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Luar biasa Pak Iman loh, Pak Iman sudah bisa melaksanakannya dengan baik dan lebih sukses lagi ke depannya Pak Iman ya. Pak. Berikut kompetensi apa lagi yang coba Pak Iman akan kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini?
Jadi, kompetensi yang masih ingin saya kembangkan yaitu, bagaimana memahami alur cerita. Agar lebih mantap lagi, saya juga ingin menguasai, mengasah keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi Koci. Oh begitu, baik. Oke, Pak Iman, terima kasih untuk diskusi Ya, percakapan kita pada proskacing kali ini. Semoga harapan Pak Iman tadi bisa terlaksana dan tetap berusaha menjadi guru yang hebat di sekolah Bapak dan bisa membangun sekolah Bapak dengan baik. ya. Baik, Pak Iman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.